Ya, teka-teki siapa calon yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta akhirnya terjawab sudah. Hari ini Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta. Tidak hanya Pramono Rano, pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono juga telah mendaftar untuk berlaga dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana dikabarkan daftarnya esok hari. Lantas, bagaimana peluang ketiganya dalam pertarungan Pilkada Jakarta dan siapakah yang akan menguasai Jakarta nantinya? Untuk selengkapnya kita akan membahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar, kemudian politisi PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwiryo Sambodo, dan kami juga masih menunggu kehadiran pengamat politik Hanta Yuda. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rio, Bang Zaki, apa kabar? Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Saya langsung saja ke Mas Rio. Mas Rio, tadi saya lihat Pramono Rano Karno ini mengingatkan saya ketika masa-masa indah saya nonton Sidul anak sekolahan. Pakai oplet ke KPU Jakarta. Ini apakah sudah disiapin dari awal nih, Mas? Atau apa maknanya untuk Pilkada 2024 ini? Ya, jadi Mas Vicky, tentu setiap person ya, setiap calon, setiap paslon memiliki ciri khas masing-masing ya. Kebetulan Pak Rano Karno ini kan memiliki ciri khas sebagai ikonik anak Betawi ya. Selain juga memiliki kiprah soal perhatian terhadap Betawi dan Jakarta juga memang sudah lama dikenal oleh warga Jakarta mengenai itu, sehingga kemudian salah satu ikonik atau simbolisasi yang ditampilkan pada hari ini salah satunya adalah soal oplet ya, yang itu dimaknai banyak hal. Selain soal itu sebagai ikon kendaraan Jakarta tempo lalu, juga sebagai satu simbol terhadap perjuangan warga Jakarta pada umumnya atau Jakarta pada khususnya. Jadi itu bagian dari ikonik yang ditampilkan oleh paslon dari PDI Perjuangan, Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Baik. Begitu Mas Fi. Saya juga sapa ada Bang Hanta Yuda. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Malam. Dan sebelumnya rekan-rekan kami juga sudah menghubungi tim pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana, tapi hingga saat ini belum ada respon dan kami masih mencoba menghubungi kembali. Masih lanjut Mas Rio, PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung, itu merupakan pilihan Ibu Megawati atau masukan dari akar rumput di lapangan para kader PDI Perjuangan, Mas? Iya, jadi kalau PDI Perjuangan kan memang selama ini memiliki mekanisme ya, mekanisme demokratis dalam menyusun usulan-usulan dan keputusan mengenai apapun termasuk calon kepala daerah. Dan dalam prosesi yang sudah berjalan selama ini, itu kemudian sudah muncul usulan-usulan baik yang dalam bentuk kategorisasi maupun dalam bentuk personalisasi. Dan kemudian sesuai dengan mekanisme demokratis organisasi partai yang kita miliki, kemudian nantinya itu diputuskan oleh pimpinan partai, dalam hal ini oleh Dewan Pimpinan Partai, dan tentunya oleh Ibu Ketua Umum sebagai pucuk pimpinan DPP Partai. Dan itu sebagaimana yang pernah atau sering kali diputuskan bahwa setiap keputusan melalui sebuah proses seperti itu. Kalau boleh mewakili netizen yang bertanya nih Mas, mengapa pilihannya pada Pramono Anung yang sebenarnya kalau dari sisi elektabilitasnya nih muncul nggak semasif seperti nama Anies, Ahok, Ridwan Kamil, bahkan tidak muncul di elektabilitas menuju ke Pilkada Jakarta, Mas? Iya, jadi Mas kan begini, kita kan juga sebetulnya punya banyak pengalaman ya, bagaimana kemudian kita mengusung bakal calon yang memang selama ini memiliki elektabilitas, popularitas yang ada, seperti itu. Ada yang tinggi, ada sedang, bahkan ada yang jauh dari
dari rating yang ada. Kalau kita ingat tahun 2012 ketika kita mengusung Pak Jokowi, itu posisi elektabilitasnya itu rendah gitu, tapi kemudian kita meyakini bahwa ketika sosok yang mungkin memiliki elektabilitas belum muncul tinggi tapi kemudian memiliki potensi, itu kemudian bisa menjadi calon yang berpotensi kita ajukan dan kemudian kita yakini bisa memenangkan dalam setiap perhelatan politik seperti pilkada. Artinya PDI Perjuangan tidak hanya melihat dari elektabilitas saja ya Mas ya? Banyak pertimbangan gitu. Bukan Ya, hanya dan kemudian elektabilitas juga saja. kan memang kita memiliki beberapa, ya, memiliki sudut pandang ya. Misalnya bagaimana kemudian kita juga memberikan kesempatan yang baik kepada kader partai yang memang selama ini memiliki jejak rekam yang baik gitu, dan sosok seperti Pak Pramono Anung misalnya ya, itu adalah sosok yang memang salah satu sosok terbaik dari PDI Perjuangan yang kita miliki, dan kemudian kenapa tidak juga kemudian pada momentum seperti ini kita berikan kesempatan, kurang lebih seperti itulah gitu. Baik, saya berikutnya ke Bang Zaky. Bang Zaky, ini kalau tadi saya tanya tentang oplet, saya tadi nonton Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ini selain bilang bahwa mereka adalah Rido, bukan Rawon ya, tapi Rido. Ini yang Kang Emil sampaikan, Rido. Yang Kang Emil sampaikan adalah Jakarta Baru menjadi Jakarta Maju. Nah ini apa artinya nih Bang? Jadi Jakarta setelah bukan lagi daerah khusus ibu kota, tentu saja punya strategi perencanaan pembangunan yang baru, di mana pikiran-pikiran, visi misi, kemudian program-program dan rencana pembangunan yang didesain nantinya ke depan membangun satu kota yang kolaboratif dengan lompatan-lompatan pembangunan, tentunya selaras dengan pemerintah pusat dan juga sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan masyarakat. Nah, itulah gambaran dari Jakarta Baru dan Jakarta Maju tadi. Apalagi kita juga kan tahu sekarang ini IKN juga kan sedang membangun secara masif kota di ibu kota baru di sana, yang tentunya nanti desainnya itu juga akan menjadi bahan untuk desain di Jakarta Baru ini. Jadi ada beberapa gedung-gedung yang nanti didesain dengan ramah lingkungan, kemudian green building ya, dan juga alat-alat transportasi yang meminimalisir polusi. Kita tahu kan kebutuhan masyarakat Jakarta selain lapangan pekerjaan, kemacetan, banjir, polusi juga pada saat ini menjadi tantangan bagi pimpinan daerah nanti. Nah, pasangan Rido ini sudah mempersiapkan program-program tersebut. Bang Zaky, bagaimana jawaban Partai Golkar atau Kim Plus ya mengenai keraguan beberapa orang mengenai kedekatan Pak Ridwan Kamil dengan Jakarta? Mengingat beliau ini kan sebelumnya di Jawa Barat, kemudian juga ada viral beberapa tweetnya yang sempat mengkritik dengan Jakarta. Nah, ini bagaimana menerangkannya, Bang? Bang Emil ini sebagai pimpinan daerah tentu saja sudah punya track record dan pengalaman yang baik ya. Terlepas dari dia memimpin Bandung, kota Bandung, kemudian juga Provinsi Jawa Barat, sekarang yang kita jadikan ikon untuk memimpin di Kota Baru Jakarta. Nah, tentu saja hal-hal yang pernah mungkin Bang Emil lakukan di masa yang lalu, sekarang ini wajib dia jawab dengan program-program dan visi misi dia agar Jakarta yang digambarkan oleh Bang Emil masa lalu melalui Twitternya ini bisa nantinya ke depan sesuai dengan harapan masyarakat ya, lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi ini tantangan kepada Bang Emil nanti terhadap kritikan Bang Emil kepada Jakarta pada saat masa lalu. Baik, Bang Zaky,
Ya. Kita tahu memang Pak Pramono Anung adalah seorang politisi yang sangat luar biasa ya. Tapi kalau bicara soal elektabilitas, kita tahu ada nama-nama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedan, Ahok juga. Nah, saat PDI Perjuangan mengumumkan namanya adalah Pramono Anung, bagaimana respon dari Partai Golkar? Apakah mungkin ada kelegaan dari sisi elektabilitas unggul atau mungkin juga tetap akan waspada karena ini salah satu calon yang kuat? Kita masih memiliki waktu 90 hari ke depan nanti, Mas. Artinya sangat dinamis sekali, apalagi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, televisi, digital, mobile phone kita sudah sangat canggih ya. Berita apapun itu akan cepat, ditambah lagi dengan sosial media. Artinya dalam rangka 90 hari ini, semua pasangan calon memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang sama. Jadi prinsipnya kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk terus meningkatkan popularitas, terutama elektabilitas Bang Emil di Jakarta ini. Dan tentu saja pasangan calon yang lain juga memiliki kesempatan yang sama, karena tadi kalau berangkat dari hasil survei yang terdahulu, nah ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Santa Yuda nih. Baik. Tentu saja menjadi sesuatu yang baru nih, ya pasangan Mas Pram dengan Bang Rano, kemudian juga ada Bang Dharma, ya. Tapi pada prinsipnya semua pasangan calon memiliki waktu yang sama, dan itu yang harus dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Kami tetap bekerja keras untuk itu. Baik. Bang Hanta, saya tertarik Bang Hanta tadi yang disampaikan oleh Mas Rio bahwa pada saat Pak Joko Widodo di awal muncul, ini tidak memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi faktanya sejarah mencatat hari ini beliau adalah Presiden Indonesia dan sebelumnya juga menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, apakah itu akan head to head ketika ini misalkan muncul nama Pramono Anung Rano Karno? Ya betul, karakter Jakarta ini kan dinamis. Kita ingat juga tidak hanya Pak Jokowi, tapi Pak Anies ketika memenangkan pertarungan pada 2017 yang lalu juga surveinya kerap di nomor 3. Kemudian merangsek di nomor 1 baru di bulan Desember. Saya ingat betul kami melakukan survei secara berkala dan pencoblosannya pada bulan Februari 2017 pada saat itu. Jadi 2 bulan sebelum itu memungkinkan ada perubahan. Tapi jangan lupa pada saat itu memang ada faktor pergerakan politik yang luar biasa, isunya yang bergulir pada saat itu. Jadi memang betul tadi saya melanjutkan disampaikan oleh Bang Zaki maupun Mas Rio, kedua kandidat memiliki paslon memiliki peluang yang sama. Kalau sekiranya Pilkada Jakarta berlangsung seminggu lagi, Mas Yudi, atau kurang dari seminggu, saya memprediksi pemenangnya adalah Ridwan Kamil Suswono. Tapi karena Pilkada Jakarta bukan seminggu lagi, melainkan 3 bulan lagi, maka masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tergantung pada pergerakannya, elektabilitas apakah Pramono Rano kemudian bisa mengalami pertumbuhan elektabilitas menyusul kekuatan Ridwan Kamil hari ini. Nah, posisi elektoral Bang Ridwan Kamil ini sekarang itu kalau kita lihat memang tidak lemah tapi tidak sangat kuat sekali. Misalnya dibandingkan Anies Baswedan. Tapi saya mengatakan dalam kategori lumayan kuat. Karena kalau dibikin head to head misalnya antara Ridwan Kamil dengan kita paling bawah ya dengan calon perseorangan itu jauh sekali, melampaui 50%, sementara calon perseorangan pada saat yang kami turun terakhir itu baru di bawah 2%. Tapi kalau lawan kota kosong memang 48 versus 40. Nah, tapi kalau dengan Pak Pramono, pasti dugaan saya Mas Pram baru 1 digit, karena masih baru dan seterusnya. Dan tetapi trennya kita lihat ke depan. Dalam politik itu data yang paling penting adalah trennya. Bagaimana pergeserannya, karena Pak Ridwan Kamil juga seperti saya katakan belum sangat kuat, masih ada peluang-peluang yang lain. Pertanyaan paling penting itu kemana bergesernya, bermigrasinya arah dari pemilih Anies Baswedan. Ketika Mas Anies gagal
berlayar pada Pilkada Jakarta, pemilih Anies cukup banyak, apakah akan mengikuti lebih banyak bermigrasi memilih Ridwan Kamil karena misalnya habitat Anies Baswedan itu sama dengan 3 partai plus yang bergabung di KIM, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB, karena habitatnya hampir sama, terutama PKS, ditambah misalnya belakangan hampir jadi dengan PD Perjuangan, lalu ada kekecewaan, atau justru ke Mas Pram dan Rano Karno karena adanya isu atau sentimen oposisi yang terkonsolidasi ataupun misalnya kontra terhadap posisi Kim Plus yang mungkin dalam persepsi publik di belakangnya ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, atau cair sekalian, jadi merata proporsional pergeserannya, atau pemilih Anies justru banyak yang golput, kita tidak tahu itu pergerakannya. Kalau pembelahan per hari ini, maka pemilih Anies sebenarnya menjadi penting untuk diproyeksi, deteksi pergeserannya kemana. Kalau kita menggunakan dari sisi ceruk pemilih, tentu analisanya bisa dari kekuatan figur, dari kekuatan mesin politik dan sebagainya, faktor-faktor yang sangat menentukan dalam kemenangan dalam kontestasi elektoral. Mas Yudi. Baik, Mas Rio, tadi sudah Mas Rio jelaskan tentang teknis untuk memilih nama di pilkada dari PDI Perjuangan ini. Tapi begini, apa yang jadi pertimbangan, karena kami menonton beberapa hari yang lalu, Anies Baswedan berkunjung ke DPD PDI Perjuangan. Apa yang menjadi pertimbangan Anies akhirnya tidak dipilih dan apa alasannya nih Mas Rio? Ditahan jawabannya, kita segera kembali di Sindo Prime, masih akan untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, politisi PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, dan juga Bang Hanta Yuda, pengamat politik. Kembali ke pertanyaan saya, Mas Rio. Ini yang saya ikuti dari PDI Perjuangan, ini merupakan partai yang sangat konsisten mengutamakan kadernya untuk dicalonkan di pilkada. Jadi kita menduga-duga nih Mas Rio, apa jangan-jangan karena Anies Baswedan enggan jadi kader ya Mas Rio? Audionya Mas Rio bisa dibuka terlebih dahulu. Oke, cek. Siap, ya. silakan. Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sesungguhnya PDI Perjuangan itu kan membuka ruang dan peluang kepada siapapun juga. Baik itu adalah kader internal kita maupun tokoh yang memang kita anggap memiliki visi dan orientasi yang sama, termasuk Pak Anies Baswedan. Nah, tentang keputusan final sebagaimana yang telah diketahui hari ini dan kemudian kita daftarkan, itu semata-mata karena memang semua melalui berbagai pertimbangan. Nah, salah satu pertimbangannya adalah kita memang memiliki pilihan-pilihan yang terbaik, pilihan-pilihan yang baik. Gitu. Di internal kami juga memiliki pilihan, di luar juga punya pilihan. Dan saya meyakini bahwa pimpinan partai memiliki pertimbangan yang masak dan matang yang kemudian diputuskanlah Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sebagai paslon. Nah, kemudian jika ditilik juga Mas Vicky bahwa perlu diketahui bahwa Pak Pramono Anung juga dalam beberapa rapat-rapat partai, pertemuan partai sebelumnya bukan tidak sama sekali disebut. Itu berapa kali juga disurkan. Kebetulan juga saya mengikuti betul sejak bulan April, Mei, Juni di internal partai di DKI Jakarta itu berlangsung pertemuan-pertemuan. Jadi sekali lagi soal mengapa kemudian Pak Anies tidak diusung, itu saya yakin bahwa itu adalah satu keputusan yang masak dan matang, dan juga tentu mempertimbangkan banyak hal. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Rio, meskipun memang elektabilitas bukan satu-satunya faktor ya untuk memenangkan pilkada ini, tapi begini, bagaimana caranya PDI Perjuangan kalau bicara elektabilitas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah menyusul elektabilitas ini di pilkada Jakarta terhadap Ridwan Kamil nih, Mas? Oke, tadi Mas Hanta Yuda juga sudah menyampaikan, menguraikan, mengungkapkan beraneka ragam sisi-sisi ya, dimensi tentang
elektabilitas, tentang potensi keterpilihan, dan seterusnya. Dan kemudian juga tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa kita punya pengalaman langsung. Ya, kita punya pengalaman langsung tahun 2012, bahkan tadi Mas Hanta Yuda juga mencontohkan tahun 2017. Memang kondisinya tidak sama, itu kita pahami. Tetapi kemudian dengan waktu 3 bulan ke depan, tentu kita akan optimalkan dengan sumber daya yang kita miliki, baik dalam melakukan kerja-kerja politik yang membumi, yang kemudian bisa mengikat hati warga Jakarta, maupun dalam hal-hal lain seperti bagaimana kemudian kita meyakinkan kepada warga Jakarta bahwa beberapa problematika, permasalahan DKI Jakarta, baik masalah-masalah yang bersifat konvensional, masalah-masalah yang memang sudah mentradisi, maupun masalah-masalah setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, itu bisa kita pastikan dalam racikan dan rumusan langkah-langkah kampanye pemenangan pilkada 3 bulan ke depan. Tadi juga Bang Jaki juga menyampaikan, saya setuju bahwa beberapa langkah-langkah tentu disiapkan oleh masing-masing paslon, termasuk oleh paslon Mas Pram dan Bang Rano yang pada hari ini didaftarkan oleh PDI Perjuangan, dan kemudian tentu PDI Perjuangan berdaya upaya untuk melakukan penguatan dalam banyak hal pemenangan. Tadi juga Mas Pram juga menyampaikan dalam sambutan di awal bahwa paling tidak 1 hari akan melakukan upaya-upaya pendekatan yang signifikan dan masif kepada segenap warga, paling nggak minimal 12-15 titik di seluruh pelosok-pelosok dan kampung-kampung Jakarta. Dan saya meyakini, atau kita meyakini, bahwa kalau itu dilakukan dengan efektif dan tajam, tentunya itu mampu mendongkrak kebutuhan elektabilitas yang tadi ditanyakan dan kemudian sempat dibahas oleh Mas Hanta Yuda. Baik, Mas Rio, saya dulu pernah menjadi wartawan yang meliput program doktor dari Pak Pramono Anung di Unpad ya, 2013 saya kalau tidak salah. Beliau memang sangat luar biasa, apalagi beliau juga memiliki pengalaman sekarang menjadi seorang sekretaris kabinet Indonesia dan pernah wakil ketua DPR. Tapi begini, apa sebenarnya, apakah memiliki historical kuat di Jakarta sehingga dia tinggal meneruskan saja supaya di Jakarta dia bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan, atau justru akan dibangun di sisa waktu ini, Mas, untuk membangun citranya yang begitu dekat di Jakarta? Oke, jadi kan begini Mas, ada sosok Pak Pramono Anung, ada sosok Pak Rano Karno. Nah, Pak Rano Karno tadi saya sudah sampaikan bahwa punya historis yang panjang dengan Jakarta. Ini juga kan sisi yang patut kita hitung. Kemudian Pak Pramono Anung, kalau kita bisa kilas balik, Pak Pram ini kan kalau di partai ini kan satu sosok pimpinan partai yang selama ini membangun partai melalui sistem. Nah, kalau mungkin bisa dilihat ya, dibuka lagi ya, kebetulan saya adalah pengurus partai dari leveling bawah ya, bagaimana Pak Pramono Anung itu membangun partai sekuat-kuatnya melalui sistem, termasuk di DKI Jakarta. Kalau mungkin masih ingat ketika beliau masih menjadi wakil sekjen dan sekjen partai, dan kemudian setelah itu jadi pimpinan DPR sekalipun, itu juga tidak sedikit beliau itu melakukan aksi-aksi politik turun ke bawah, melakukan pendampingan di bawah, baik oleh struktur partai maupun oleh non struktur partai. Kalau masih ingat misalnya Mas ya, waktu tempoh hari ketika almarhum Pak Taufik Kemas masih ada ya, dan beliau sangat rajin keliling-keliling kampung, itu salah satunya juga Pak Pramono Anung juga bagian dari itu. Jadi kalau soal bagaimana membumikan kerja-kerja elektoral di bawah, saya tidak meragukan sedikit pun terhadap beliau bahwa selama ini beliau harus bertugas dalam kapasitas yang sudah ada, itu
menjadi hal lain gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian ketika beliau diberikan kesempatan untuk melakukan kesempatan-kesempatan seperti ini sebagai paslon, ya saya dan kawan-kawan sangat yakin beliau mampu untuk melakukan itu, apalagi sehari-hari beliau itu setiap weekend misalnya ya, beliau ini kan rajin keliling-keliling kampung-kampung gitu ya, sambil jogging, sambil sepedaan dan sebagainya. Jadi interaksi dengan massa, interaksi dengan wilayah, interaksi dengan kampung-kampung, rasanya beliau memiliki kapasitas. Di samping itu juga beliau memiliki kapasitas pada persoalan-persoalan penguasaan konsep pembangunan, termasuk bagaimana memecahkan masalah-masalah pembangunan hari ini, baik itu di bidang pertanahan, di bidang pendidikan, ketimpangan, kesehatan, ruang, dan sebagainya. Mas. Baik, kembali ke Bang Zaky. Bang Zaky, didukung dengan koalisi yang banyak, sejauh ini menjadi calon kepala daerah Pilkada Jakarta dengan elektabilitas tertinggi kalau dibandingkan dengan 2 calon lainnya ya, pasangan lainnya di Pilkada ini. Apakah fakta ini membuat kerja agak sedikit ringan untuk memenangkan Ridwan Kamil Suswono bagi Kim Plus dan Partai Golkar? Tetap saja kalau untuk kami, Bang Emil dengan Pak Suswono ini harus tetap bekerja keras, karena kita lihat hasil survei beberapa waktu yang lalu, memang masih ada ruang untuk Bang Emil dan Pak Suswono ini bekerja untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Nah, ruang ini yang kita manfaatkan di sisa waktu yang kurang lebih 90 hari tadi atau 3 bulan, untuk kemudian memaksimalkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat Jakarta secara masif. Nah, tentu saja untuk menarik perhatian, kami sudah mempersiapkan tawaran-tawaran dari program-program pembangunan tadi, ya, yang mudah-mudahan ini mendapatkan respon baik dan respon positif dari masyarakat Jakarta. Artinya, yang tadi dikatakan bahwa kita memiliki keunggulan atau Bang Emil memiliki keunggulan dari hasil survei, ini tetap kita lakukan kerja-kerja kerasnya agar walaupun kita sudah dikatakan unggul sekarang, tapi seperti Mas Hanta katakan tadi, kita belum unggul sekali, belum sangat kuat, artinya masih bisa juga dikejar oleh pasangan calon yang lain. Nah, titik-titik tertentu inilah yang nanti akan kami lakukan evaluasi dan berbagai macam kegiatan-kegiatan serta program-program turun ke masyarakat langsung dalam rangka tadi, di mana masyarakat kalau kita lihat hasil survei itu bersentuhan langsung atau bertemu langsung, itu memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali terhadap pola pemilih mereka. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Jadi tentu saja sekali lagi kami tetap akan bekerja keras dalam waktu yang tersisa untuk meningkatkan elektabilitas Bang Emil dan Pak Suswono secara optimal. Kita tahu kalau dari track record Bang Emil pernah menjadi pimpinan daerah, ya, baik di perkotaan seperti Kota Bandung maupun provinsi dengan jumlah populasi yang sangat luar biasa sekali di Jawa Barat. Nah, tentu saja ini menjadi keunggulan Bang Emil dalam rangka bagaimana merancang dan mendesain pola pembangunan di Jakarta tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga linear dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Pak Suswono sama, beliau juga sudah berpengalaman di kabinet sebagai menteri, ya, dan mudah-mudahan menjadi penyeimbang Bang Emil dalam rangka memberikan saran-saran dan juga masukan-masukan untuk Bang Emil bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat di Jakarta. Nah, dua sosok ini saling melengkapi. Dan kami percaya 2 sosok ini bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Baik, sebelum terakhir ke Bang Hanta, ini saya karena pernah lama di Bandung, sekarang berkarir di Jakarta, saya mungkin entah ya apakah tepatnya ditanyakan atau tidak,
Bagaimana caranya meyakinkan Jackmania nih, Bang Zaky, untuk sosok seorang Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan memimpin Jakarta ke depan? Ini pertanyaannya ke saya apa ke Pak Santa nih? Ke Bang Zaky. Oke, sosok Bang Emil ini adalah pencinta olahraga, tentunya sepak bola salah satu olahraga yang dicintai Bang Emil. Terlepas dia sekarang ingin berbakti kepada Jakarta, bagian dari program pembangunan di sektor olahraga dan juga antusias masyarakat di sepak bola ini menjadi perhatian khusus Bang Emil, ya. Dan tentu saja kita juga harus meyakinkan supporter dan fans Persija bahwa Bang Emil ini adalah sosok pimpinan daerah yang mengerti dan juga antusias terhadap dunia olahraga, salah satunya adalah sepak bola. Baik. Bang Hanta Yuda, terakhir mungkin pertanyaannya adalah kalau misalnya pendukung Anies Baswedan kecewa ternyata tidak diusung oleh PDI Perjuangan, ini pengaruh nggak ke suara dari Pramono dan Rano Karno nih Bang Hanta? Dan bagaimana ke depan nih untuk kontestasi dan persaingan di Pilkada Jakarta? Ya, seperti saya katakan tadi, Bung Yudi memiliki peluang kedua-duanya ya. Sebelum sampai ke pemilih Anies, kedua figur ini masing-masing punya potensi. Misalnya kalau kita melihat dari teori perilaku pemilih, ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih rasional biasa memilih preferensinya adalah rekam jejak, pengalaman, dan kinerja. Nah, dari sisi rekam jejak, keduanya ini berimbang loh, latar belakangnya. Ridwan Kamil adalah gubernur tetangga Jawa Barat berpasangan dengan mantan menteri. Lawannya yang dikeluarkan oleh PD Perjuangan sebaliknya, mantan menteri, hari ini sudah mantan menteri ya, setingkat menteri, Seskap, berpasangan dengan gubernur tetangga juga, gubernur Banten. Jadi relatif imbang, semuanya melakukan kapitalisasi, punya rekam jejak pengalaman yang panjang. Silakan kedua-duanya bertarung. Nah, yang menarik yang kedua adalah dari pemilih sosiologis juga sama. Pemilih sosiologis itu memilih salah satu karena faktor preferensi etnis, suku. Mereka juga bisa merepresentasikan dari etnis mayoritas juga. Misalnya Bang Dul, Rano Karno, Betawi, itu paling tinggi di Jakarta. Kemudian Pak Pramono Anung, seorang berlatar belakang Jawa, Pak Suswono Jawa, Bang Ridwan Kamil juga Sunda. Itu 3 besar dari suku yang berada di Jakarta. Kalau preferensinya itu. Nah, ada faktor-faktor, saya ingin menjawab pertanyaan tadi, faktor-faktor yang menentukan kemenangan. Jadi faktor kekuatan membranding figur, kekuatan isu, program, figur. Tapi untuk program dan isu mungkin kita belum ya, karena baru pendaftaran. Nah, dari figur, seperti saya katakan tadi, personalnya akan sama-sama kuat. Silakan ditempurkan, ditarungkan itu. Nah, yang kedua adalah mesin politik. Siapa yang paling efektif menggerakkan mesin politik? Kalau kita lihat dari sisi Ridwan Kamil, punya potensi untuk mengambil semua ceruk pemilih partainya. Dia kan didukung oleh koalisi Gemoy. Koalisi besar. Kalau koalisi Gemoy ini simetris, tidak ada fenomena split ticket voting, ya pasti banyak pemilihnya. Tapi kan fenomena split ticket voting. Tidak semua Gerindra, tidak semua pemilih Demokrat, pasti banyak juga ke Pak Mas Pram nanti. Nah, karena itu ini yang menjadi potensi bagi Pak Ridwan Kamil dari sisi mesin politik yang besar. Tapi di sisi Pak Mas Pram juga PD Perjuangan saya kira tidak bisa diremehkan. Mesin partainya bisa diandalkan, cukup bergerak, sama dengan Ridwan Kamil ada PKS, Golkar dan lain, itu bisa digerakkan. Bahkan pemilih nasionalis yang berbasis nasionalis PD Perjuangan bisa terkonsolidasi. Nah, yang dari ceruk pemilih yang lain saya kira yang juga menjadi menarik adalah tadi yang ditanyakan oleh Bung Yudi, yaitu pemilih Prabowo Gibran dulu, yaitu bisa dikapitalisasi oleh Bang Emil. Begitu juga Bang Rano juga bisa mengkapitalisasi yang pemilih sentimen kontra Prabowo dan kontra Jokowi. Jadi pemilih Pram ini belum tentu yang suka Mas Pram, tapi bisa jadi yang beroposisi, yang tidak suka dengan katakanlah simbol kekuasaan seterusnya, dia bisa lari ke sana. Nah, kembali terakhir adalah pemilih Anies Baswedan. Pemilih Anies ini terbelah. Dia kalau bicara PKS, seperti saya katakan tadi, itu yang paling beririsan adalah pemilih PKS. Tapi kan mereka berpisah. Nah, pemilih PKS yang kader, dia kalau di PKS kan sami'na wa ta'na. Ada konsep yang sangat mengikuti militansi dari pengurusnya, kadernya. Tapi untuk simpatisannya belum tentu. Simpatisannya tidak selalu bergantung pada PKS. Nah, simpatisannya ini bisa kembali ke Ridwan Kamil, tapi ada komplikasi di mana kesannya kan Anies kan representasi kekuatan oposisi. Sementara Ridwan Kamil ini bersama dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Kim Plus.
Itu komplikasinya. Tapi kalau bergabung ke Pram juga, pemilih Anies sama, baru kecewa. Hampir jadi sudah pakai batik merah, hampir jadi. Jadi keduanya, Mas Yudi, punya tantangan. Tinggal saya jangan tercepat kita menyimpulkan bahwa pemilih Anies bermigrasi banyak ke Ridwan Kamil, bermigrasi lebih banyak kepada Pram. Kalau per hari ini memang cenderung ke Ridwan Kamil karena lebih hangat, karena baru dengan PD Perjuangan tingkat kekecewaannya cukup tinggi misalnya. Tapi belum tentu juga akan ke Ridwan Kamil. Seperti saya katakan, kesimpulannya pemilih Ridwan Kamil akan ke pemilih Anies Baswedan akan lebih banyak bergeser ke Ridwan Kamil, atau yang kedua ke Pramono Anung, atau lebih banyak tidak datang ke bilik suara alias golput, atau mencair, dia tidak bergantung pada label yang saya sebutkan itu. Karena itu di waktu 3 bulan ini, strategi masing-masing sangat menentukan, membranding figurnya, personal branding, membranding isu, kemudian membranding program, juga efektivitas bergeraknya mesin partai, serta tren perilaku pemilih seperti apa. Baik. Dinamis, Mas. Menarik juga untuk menyimak bagaimana visi misi yang diajukan oleh pasangan calon di Pilkada Jakarta ini ke depannya. Yang jelas Pilkada adalah salah satu panggung demokrasi. Mari kita jalankan dengan baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Santa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.